Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di video aku. Si Manis Jembatan Ancol. Kisah horor yang satu ini tuh udah melegenda banget ya, dari zaman Belanda dan makin populer lagi di tahun 90-an karena diangkat jadi film dan juga sinetron. Sinetronnya yang ini nih. Kalian anak tahun 90-an pasti udah gak asing lagi lah, karena emang legend banget ya filmnya ini. Dan ternyata guys, kisah Si Manis Jembatan Ancol tuh bukan cuman populer di tengah masyarakat Indonesia aja, tapi sampai ke negeri seberang kayak Malaysia, Brunei, Jepang, bahkan Korea Selatan. Sampai nih wilayah Ancol dapat predikat salah satu kawasan paling angker di Asia Tenggara. Sebenarnya ya guys, kisah Si Manis Jembatan Ancol ini adalah kisah rakyat yang diceritain dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke generasi. Jadi ya belum bisa dipastikan kebenarannya. Kisah ini juga punya banyak banget versi ceritanya. Dan di video kita kali ini aku bakal ceritain dua versi asal usul Si Manis Jembatan Ancol. Buat tahu kisah lengkapnya, langsung aja kita rangkum isi Google. Dipercaya Si Manis Jembatan Ancol adalah seorang gadis muda berusia 16 tahun bernama Siti Ariah. Siti Ariah ini hidup pada abad ke-18 di wilayah Batavia. Dia ini tinggal bersama dengan ibunya yang bernama Ma Emper. Ma Emper ini bekerja sebagai seorang pembantu rumah tangga pada seorang saudagar kaya bernama Owe Tambasiah. Owe Tambasiah ini ya guys, dia tuh adalah seorang juragan tembakau yang terkenal pelit, kejam, playboy, dan juga gak mau kalah. Dia tuh kayak bakal rela melakukan apapun buat mendapatkan apa yang dia inginkan. Sampai satu ketika nih, Owe Tambasiah tuh dapat kabar kalau ada seorang saudagar kaya yang ingin atau berniat untuk menikahi Siti Ariah yang notabene adalah anak dari pembantu rumah tangganya. Nah, Owe Tambasiah jadi kayak penasaran, siapa sih Siti Ariah ini? Akhirnya mereka bertemulah secara langsung. Pas ketemu, Owe Tambasiah tuh langsung kepincut sama Siti Ariah pada pertemuan yang pertama. Karena emang Siti Ariah ini terkenal memiliki paras yang cantik dan juga manis. Dia juga punya tubuh yang sangat indah. Aduhai banget katanya guys. Akhirnya Owe Tambasiah langsung berniat untuk menikahi Siti Ariah. Tapi Siti Ariah ini tuh menolak. Dia tuh gak mau dinikahin sama Owe Tambasiah yang emang udah terkenal banget playboy kelas kakap dan punya banyak wanita simpenan. Nah, Siti Ariah ini akhirnya kabur lah dari rumah. Mendengar hal tersebut, Owe Tambasiah gak tinggal diem. Dia langsung memerintahkan anak buahnya buat mencari dan menangkap Siti Ariah. Nah, singkat cerita, ketangkeplah Siti Ariah ini. Langsung lah dia tuh dibawa ke villa pribadi miliknya Owe Tambasiah bernama Bintang Mas yang ada di kawasan Ancol. Nah, awalnya Siti Ariah tuh kayak dibaik-baikin lah, dibujukin, kayak udahlah kamu tuh nikah aja sama saya, jadi selir saya, bakal saya kasih banyak harta, kamu gak perlu lagi tuh kerja, katanya gitu. Tapi Siti Ariah tuh tetap gak mau. Dia tuh malah berusaha buat kabur. Akhirnya Owe Tambasiah ini kan jadi marah dan dia tuh berusaha buat memperkosa Siti Ariah. Tapi Siti Ariah ini terus-terusan memberontak dan berusaha buat melarikan diri. Akhirnya Siti Ariah pun dibunuh guys. Siti Ariah pun tewas di tangan Owe Tambasiah dan anak buahnya. Selanjutnya jenazahnya Siti Ariah ini dibuang ke sungai dengan cara dilemparkan dari jembatan gantung yang ada di kawasan Ancol. Nah, semenjak hari itu dipercaya arwahnya Siti Ariah ini pun bergentayangan di lokasi tersebut karena dia ini menuntut balas pada Owe Tambasiah dan juga anak buahnya. Nah, pada akhirnya ya guys, selang beberapa tahun setelah kejadian, Owe Tambasiah ini pun dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung oleh pemerintah Hindia Belanda. Karena Owe Tambasiah ini terbukti terlibat pada banyak kasus pembunuhan di Batavia. Nah, salah satunya kasusnya Siti Ariah ini.
Waktu berlalu, dipercaya nih, arwahnya Siti Ariyah itu tetap berada di kawasan tersebut, bahkan menjadi penunggu kawasan Jembatan Ancol, karena dia ini meninggal secara tidak wajar. Oke, sekarang kita cerita versi keduanya ya. Nah, dipercaya si manis Jembatan Ancol ini adalah seorang gadis bernama Maryam. Maryam ini hidup di sekitar abad ke-19 di wilayah Batavia. Dia tuh dikenal sebagai gadis muda berusia 16 tahun yang memiliki paras cantik tapi agak bandel ya guys. Nah, satu ketika Maryam ini di waktu menjelang maghrib dia tuh izin buat pergi sama ibunya. Ya dilarang dong ya. Ibunya tuh bilang, anak perawan tuh gak baik lah keluar maghrib-maghrib, nanti diambil jin loh. Nah si Maryam ini malah ngejawab lah, katanya biarin aja lah, biar sekalian aku nih dinikahin sama jin. Gitu katanya guys. Nah gak dengerin kata ibunya, Maryam ini tetap pergilah karena ternyata dia itu udah janjian sama pacarnya. Pergilah Maryam ini ke kawasan Ancol, Jakarta Utara, tempat dia udah janjian sama pacarnya. Nah selang berapa waktu pacarnya Maryam ini tibalah di tempat mereka udah janjian. Tapi ternyata Maryam tuh gak ada. Nah karena di tahun itu tuh belum ada telepon ya, jadi kan gak bisa dihubungi. Akhirnya pacarnya nyari lah ke sekitaran wilayah tersebut. Dia nanya-nanya orang, tapi Maryam tuh gak ditemuin, bener-bener gak ada. Akhirnya pacarnya kan panik ya. Nah pacarnya itu akhirnya berinisiatif buat turun ke kali ya, karena mereka tuh janjian kayak di dekat jembatan. Nah di bawahnya ada kali. Pacarnya itu khawatir Maryam ini jatuh kecebur gitu kan ya ke kali. Nah pas pacarnya turun ke kali tersebut ya, ke sungai itu, bener aja guys, di situ tuh ada bajunya Maryam kayak dress berwarna merah, tapi nggak ada Maryamnya. Nah semenjak hari itu Maryam pun hilang guys. Nah dipercaya kalau Maryam ini diperkosa oleh preman yang memang ada di kawasan tersebut. Lalu dia ini dibunuh dan jenazahnya tuh dihilangkan untuk menghilangkan jejak. Nah tapi memang hal itu tuh masih bikin ganjil banget, karena bener-bener gak ditemuin jenazahnya. Sampai akhirnya ada beberapa orang yang beranggapan kalau Maryam ini ya nggak dibunuh sebenarnya, tapi dia tuh diambil dan dinikahi oleh raja jin yang memang ada di kawasan tersebut. Jadi katanya guys, di wilayah Ancol di dekat jembatan hitam ini memang ada kerajaan jin yang nggak kasat mata. Nah ibaratnya omongannya Maryam tuh jadi kenyataan. Dia tuh dinikahin sama raja jin. Ngeri banget ya, langsung merinding loh ini. Itulah tadi dua versi cerita mengenai asal-usulnya si manis Jembatan Ancol. Kalau kalian pernah dengar atau tahu versi lain gak? Boleh banget ya ceritain di kolom komentar. Nah guys, ada beberapa anggapan nih yang bilang kalau sebenarnya si manis Jembatan Ancol itu bukanlah satu sosok, tapi memang ada dua sosok gitu di wilayah tersebut. Karena kalau kita nonton di film-filmnya itu kan ada si manis Jembatan Ancol yang kayak pakai baju putih dan ada yang pakai baju merah. Nah, mungkinkah itu adalah Siti Ariyah dan Maryam? Siapa tahu ya. Nah, kalian tahu nggak sih di mana lokasi tepatnya Jembatan Ancol ini? Nah ada dua anggapan juga nih guys ya. Nah anggapan yang pertama, lokasi dari jembatan si manis Jembatan Ancol ini adalah jembatan goyang yang ada di kawasan Ancol Pademangan Jakarta Utara, di mana lokasi ini dipercaya tempat jenazahnya Ariyah ini ditemukan. Nah yang kedua beranggapan kalau lokasinya ini adalah di jembatan hitam yang ada di kawasan Ancol juga. Tapi ya dua-duanya ini, dua jembatan ini sama-sama ada di Jalan R.E. Marta Dinata. Yang mana yang benar ya terserah kalian mau percaya yang mana.
Oke, sekarang kita akan bahas nih ya beberapa mitos yang dipercaya hidup gitu ya di kawasan Jembatan Ancol ini. Nah, mitos yang pertama, katanya nih guys, kalau kita mau melintasi kawasan Jembatan Ancol, kita itu harus klakson dulu sebelum masuk ke jembatannya. Karena dipercaya ya, di jembatan itu tuh ada Raja Jin tadi, dan dia tuh gede banget katanya perawakannya guys. Kalau Raja Jin itu ada, dia tuh bakal kayak nutupin jembatan Ancol sampai pas kita masuk nih katanya ke jembatan tersebut jadi bener-bener gelap banget. Akhirnya bisa mengaburkan pandangan pengendara. Makanya banyak terjadi kecelakaan. Nah, kenapa kita tuh harus klakson dulu? Supaya katanya si Raja Jin ini tahu kalau ada yang mau lewat dan akhirnya ngasih jalan. Mitos kedua mengatakan nih, kalau memang kalian mau melewati kawasan Jembatan Ancol ini, gak boleh berkendara dengan ugal-ugalan atau ngebut-ngebutan. Dan juga yang mau ngelewatin kawasan tersebut tuh gak boleh memiliki niatan atau pikiran yang jahat. Karena katanya ya guys, si manis Jembatan Ancol tuh bakal tahu kalau orang yang lewat di situ dan memiliki pikiran atau niatan yang jahat. Nah, si manis Jembatan Ancol itu nantinya ya, kalau ada orang yang berpikiran jahat tadi, dia tuh bakal menampakkan diri sebagai sosok seorang wanita cantik menggunakan dress merah di tengah jembatan tersebut. Sampai akhirnya si pengendara tadi tuh bakal kehilangan konsentrasi sampai akhirnya terjadilah kecelakaan. Ada satu kisah nih, kesaksian orang yang pernah ketemu katanya sama si manis Jembatan Ancol, dan ini adalah salah satu kisah yang paling populernya ya guys, yaitu kisahnya Mbah Broto. Jadi di sekitar tahun 1985 ada seorang pelukis di kawasan Ancol yang bernama Mbah Broto. Nah, suatu ketika di waktu menjelang maghrib, ketika itu tuh lagi gerimis hujan rintik-rintik, katanya ada seorang wanita dengan paras cantik menggunakan dress berwarna merah agak tua di bawah lutut sebetis gitu. Dia tuh dateng lah ke kiosnya Mbah Broto dan minta buat dilukis. Ya oke lah ya, sebagai seorang pelukis langsung lah Mbah Broto itu ngelukis wanita tersebut. Nah, baru setengah jalan katanya, belum selesai lukisannya, Mbah Broto ini minta izin buat ke kamar mandi karena dia tuh katanya mau pipis dulu lah gitu. Nah, si ceweknya oke-oke aja. Nah, setelah selesai Mbah Broto balik lagi, tiba-tiba si ceweknya itu udah gak ada. Nah, dicarilah sama Mbah Broto, ya tetap gak ada. Oh, mungkin dia terlalu lama kali nungguin aku, makanya dia pergi. Kemarin Mbah Broto kan mikir gitu ya. Terus kan kiosnya Mbah Broto itu kan memang dempet-dempetan kayak banyak lah pelukis-pelukis lain kan di samping-sampingnya. Dia nanya lah ke pelukis yang ada di samping-samping kiosnya, lihat gak cewek tadi yang lagi aku lukis? Mereka pada bingung lah, cewek yang mana? Itu yang tadi aku lukis, gak ada, dari tadi gak ada yang dateng. Terus temannya Mbah Broto ini cerita, nah memang aku juga agak aneh sama kamu dari tadi katanya, kok ngomong sendiri katanya, dari tadi tuh ngomong sendiri, terus tiba-tiba langsung melukis. Pas aku lihat-lihat ngelukis cewek, aku kira kamu mungkin lagi dapet inspirasi aja makanya ngelukis. Ya ternyata guys, orang-orang yang di situ tuh nggak ada yang ngelihat sosok cewek tadi, ngelihatnya Mbah Broto tuh ngomong sendiri. Ya padahal kan Mbah Brotonya tuh ngerasa lagi emang ada perempuan yang datang gitu ya. Dan dipercaya perempuan yang datang tadi adalah si manis Jembatan Ancol. Gimana nih menurut kalian mengenai kisah kita malam ini? Apakah kalian juga punya cerita lain mengenai orang-orang yang pernah ketemu sama si manis Jembatan Ancol? Boleh ya kalian ceritain di kolom komentar. Sekian cerita kita malam ini. Kalau ada informasi yang kurang sesuai, boleh banget ya bantu koreksi di kolom komentar. Sampai ketemu di video aku selanjutnya dan bye-bye.